siswa itu buruk menurutnya secara filosofis. Murid itu berasal dari kalimat bahasa Arab. Aroda yuridu muridatan bahwa muridun. Aroda yang berkehendak. Jadi kita ini siswa punya kehendak, punya kita punya harapan. Dan kami sebagai gurunya berkewajiban memberi kalian mengejar harapan itu. Kalau siswa artinya kerbau menang leno. Makanya siswa saya kerbau itu boleh. Gayanya kayak Betul nih cantik. Wah siswa maha kerbau. Itu dilihat dari bahasa. Saya itu murid, gurunya mursyid, pembimbing, begitu. Selanjutnya ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa. Jangan takut, tapi jangan malu, sebab semua kalian kalau dicoba belum bisa di sini. Di sini kesalahan adalah wajar. Pakai sepatu pun kita tidak langsung bisa, berawal dari salah. Pakai celana pun berawal dari salah. Gitu. Selanjutnya kalian di sini mau belajar apa? Saya berkewajiban sebagai pimpinan di sini bahwa kalian ini sebagai manusia. Jadi saya dititipi sebagai manusia oleh orang tua kalian. Maka tugas saya bukan agar kalian nilainya tinggi, besar, supaya ranking, supaya kalian jadi pegawai negeri, jadi pengusaha apa saja. Nah, bagi saya tugas saya utama itu adalah memanusiakan manusia. Tugas utama guru itu memanusiakan manusia. Inti pendidikan itu memanusiakan manusia. Humanizing of human being. Memanusiakan manusia. Dia kayak jelma. Maka saya setiap hari Senin nanti akan membahas manusia. Ini 2/3 terus akan membahas manusia, potensi yang kita miliki, harapan yang kita kejar. Kenapa? Sebab materi pelajaran yang disampaikan di kelas, dimanapun belajarnya di aliyah, di SMA, SMK, SMP, Islamiyah, hanya belajar orang lain. Kita selalu mengkaji orang lain, tapi tidak pernah mengkaji diri sendiri. Apa yang ada dalam diri, apa kondisi diri. Akibatnya banyak orang yang tidak tahu diri. Kita punya potensi, sekaligus kita punya kelemahan. Harus tahu. Kurikulum kita tidak memberikan tentang diri kita, tentang orang lain. Makanya kita banyak jadi pengamat, profesor ya pengamat, mengamati orang lain, tidak pernah mengamati diri sendiri. Itulah kelemahan pendidikan di negara orang yang baru. Konoha. Saya akan manusia. Manusia istilahnya dalam Al-Quran itu ada 3 yang paling sering dipakai. Banyak yang sering dipakai ada 3. Pertama bashar, kedua insan, ketiga nas. Itu artinya manusia. Sinonim insan, bashar, nas, manusia. Kalau dibaca terjemahan manusia, tapi punya konotasi yang berbeda.
Seperti bahasa Sunda, ada nada, ada tuh beda. Itu sama-sama kan artinya, tapi beda maknanya. Ada rombongan, ada jemaah, ada Gerombol. beda-beda. Gerombolan. Tapi beda maknanya sama artinya. Kesannya beda, tapi maknanya sama. Oke, hari ini belajar 3 ini. 1 basar. Ini apa? Kulit. Sebab manusia itu makhluk yang kelihatan kulitnya. Ini. Karena kita kelihatan kulit, maka kita butuh pakaian supaya kulit kita tidak kelihatan. Beda dengan ayam berbulu sudah pakai jaket dari sononya. Si ayam tidak perlu pakai jaket, kita perlu pakai pakaian. Kenapa? Sebab tubuh kita kelihatan. Di pakaian itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Ada 3 kebutuhan pokok manusia: 1 makanan, pakaian, rumahan. Artinya kesana bahasa. Kalau bupati bisa ngurus ini bagian ini, makanan rakyatnya, pakaian rakyatnya, hutannya sukses Pak. Baru presiden sukses. Sebagai Bashar Muhammadun Basharun Basari. bahwa itu manusia tapi enggak seperti manusia biasa. Artinya bahwa bahasa itu bahwa kita sebagai makhluk biologis. Secara berarti biologi tahu manusia dalam kacamata biologi. Jadi biologis itu makhluk yang serba benda. Dalam biologi manusia itu dibagi sebagai benda materi. Ada berapa macam materi? Benda. Pas 2, 3, benda lainnya. Ada berapa macam benda? Benda padat, cair, gas. 1, benda padat. Misalnya apa? Batu. 2, Benda cair, air. cai. Misalnya air. 3, gas. Misalnya fuel, ya. 4, benda buatan. Misalnya selang. Dalam diri kita ada benda. Kulit, daging, tulang, itu benda-benda. Ada air kita, darah putih, benda. Ada benda gas di tubuh kita. Ada apa? Buatan ya, nasi goreng yang kita makan tadi pagi-pagi. Wah, benda. Karena kita benda, maka butuh benda. Karena kita benda, maka butuh benda. Jadi makanan, pakaian, rumahan, benda-benda. Itu satu sisi. Kedua, ada istilah insan. Artinya zina. Wa ma khalaqul jinna wal insa Illa dia. Kami menciptakan jin dan manusia agar ibadah kepada kami. Jin itu artinya apa ya? Liar. Jin itu liar. Liar. Misalnya berarti kan di sini banyak jin. Di sini banyak jin. Bangun. Gugolis pasti kesukaan ya. Banyak. Di rumah kita banyak jin. Di kamar kalian ada jin. Kamar kalian ditinggalkan karena kosong, diisi jin. Lebih banyak populasi jin daripada manusia. Umurnya panjang 1000 tahun
dan tidak melampaui banyak jin daripada manusia. Insan artinya makhluk psikologis. Makhluk psikologis, makhluk yang berperasaan, punya akal, bisa mengingat, ada marah, ada cinta. Intinya makhluk psikologis itu dibangun dengan 3 bagian utama dalam tubuh kita. Pertama ada jasad, badan kita, ada perut, tangan kita, ada akal, ada ruh kita. Maka kebutuhan kita berarti kebutuhan jasad tadi makanan, pakaian, rumah. Akal butuh ilmu, hati butuh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ilmu pun ada ilmu yang bisa ditangkap oleh jasad kita, oleh panca indera kita. Ada berapa panca indera? 1, mata, telinga, bibir, hidung, paling. Dan berapa? Itulah alat untuk menangkap ilmu. Ada yang ilmu yang hanya ditangkap oleh telinga, ini ada. Ada ilmu yang bisa ditangkap oleh mata, membaca sebenarnya. Ada ilmu yang hanya bisa ditangkap oleh hidung kita. Manusia harumnya bunga itu adalah hidung kita. Kalian suka nyari bakso, rasa enak, itu bagian lidah. Ada ilmu yang hanya bisa ditangkap oleh akal kita. Kalian tahu hitungan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pernahkah kalian melihat 1 kumaha warnana hiji teh? Kumaha bentuknya? Tapi ayat konsep hukum. Ini yang konsep. Listrik ada kan? Kelihatan nggak? Ada cirinya. Ya, ingat, suara, lampu menyala itu cirinya. Tapi listriknya konsep yang bisa ditangkap oleh akal. Dan ada yang bisa ditangkap oleh rohani kita. Yaitu apa? Yaitu kita alam kubur dan sebagainya. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk tidak ada kelebihan dibanding dengan makhluk yang lain. Kita jangan merasa paling hebat sekalipun dalam ibadah. Jangan merasa paling hebat sekalipun dalam ilmu. Terharta kita sama-sama makhluk. Terakhir saya akan cerita bagaimana orang yang sombong tiba-tiba malu. Suatu hari pernah Nabi Daud Nabi membaca kitab apa? Kitab yang diturunkan pada Nabi Daud. Kitab Jabur. Nabi Daud sedang asyik membaca kitab Jabur. Tiba-tiba dia melihat cacing. Sombong Nabi Daud. Cacing ternyata si cacing bisa ngomong. Daud harimau cacing bisa bertahan ribu sekali. Berarti penting salawat tapi 10.000 apa penting. Allah. Ditantang dia malu bertobat. Karena Nabi Daud sombong dengan amal ibadahnya, sombong dengan jabatannya. Itulah bahwa kita sebagai makhluk Allah yang hulukor
akhlak. Ada akhlak, ada makhluk beda. Kalau makhluk dimensi lahiriah, kalau akhlak dimensi batiniah. Itulah manusia sebagai permukaan. Kita ini disebut insan, bahasa kan. Nas itu artinya makhluk sosiologis. Kita perlu berumah tangga. Kalian bisa lahir gara-gara ada rumah tangga. Kita perlu sekolah, perlu negara. Itu kita makhluk sosial, tidak bisa mandiri dalam arti yang sebenarnya. Tidak bisa mandiri. Urusan senyum, ya senyum mudah senyum itu kemarin. Tapi jangan coba-coba senyum sendiri. Nah, angkot serius itu menjatuhkan derajat kita. Bahwa kita sebagai makhluk sosiologis itu nah. Jadi manusia itu pertama manusia itu basar makhluk biologis, dua insan makhluk psikologis, dan ketiga nas sebagai makhluk sosiologis. Dua hari ini sebagai